Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton. Selamat malam para penggemar benda-benda antik, benda-benda kuno, benda-benda mistik. Di sini saya akan mereview beberapa benda yang mungkin dari pemirsa atau dari teman-teman ini belum tahu. Jadi saya hanya sekedar mengedukasi dan membagi informasi, Pak. Mengedukasi dan memberikan informasi. Nah, kita tukar ilmu, tukar pengetahuan, tukar pengalaman agar sama-sama mendapatkan pengetahuan. Oke, selamat malam para pemirsa Galeri Mustika Dua Alam. Saya akan mereview satu-satu nanti benda yang ada di sini. Kemarin saya sudah mereview beberapa benda seperti Mustiko Kelanceng Putih, kemudian Mustika Kelabang atau Mustika apa itu? Lipan. Lalu ada lagi Mustika Banasmati. Nah, sekarang untuk malam ini saya akan mereview benda yang berbeda. Saya mulai dari benda ini yang sudah ada ringnya ini. Ini nggak tahu ini batu atau masih berupa kayu hitam. Nah, sebenarnya ini adalah mustika Galekelor. Nah, mustika Galekelor ini terbuat dari apa? Saya juga nggak tahu. Karena gini, kalau dilihat dari kenyataannya, pohon kelor itu nggak punya galeng, nggak ada galengnya. Tapi kenapa banyak orang yang mengatakan kalau ake ini atau cincin ini itu adalah gale kelor. Padahal pohon kelor sendiri itu tidak punya galeng. Oh, begitu, Pak. Nah, nanti akan saya jelaskan kok bisa dikatakan ini adalah gale kelor. Dari mana asal usulnya, seperti apa kronologinya. Tapi menurut versi saya, kayak gitu. Ya bisa jadi nanti teman-teman yang punya pengalaman lebih banyak, jam terbangnya lebih banyak dalam dunia mistik, dalam dunia benda, mungkin punya pendapat yang berbeda. Dan itu wajar lah, kita berbeda pendapat. Yang penting tujuannya adalah mengedukasi, tukar pengalaman, tukar pengetahuan. Nah, saya jelaskan asal-usulnya dapatnya benda ini. Benda ini saya dapat itu dari makom yang ada di Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Nah, ini kenang-kenangan. Sebenarnya ini adalah kenang-kenangan dari pejuang yang ada di situ. Kemudian saya diberi ini. Dan kata pejuang tersebut, ini adalah mustika Galekelor. Nah, fungsinya untuk apa mustika Galekelor ini? Mustika Galekelor ini diantara fungsinya adalah satu, untuk kekebalan, itu yang umum. Biasanya anti silet. Cuma semua benda itu sebenarnya tergantung khodamnya. Bukan kok kemudian, wah ini Galekelor, terus pasti anti silet. Ya enggak seperti itu. Itu tergantung khodamnya. Kalau khodamnya enggak nggak punya kelebihan anti silet, ya pasti
Terluka Pak ya. pasti jebol, pasti nggak mampu kalau dites anti silet kayak gitu. Jadi semuanya itu tergantung kodamnya. Kodamnya itu ahli di bidang apa, kayak gitu. Nah kalau kodamnya itu ahli di bidang pertanian, ya maka cocok yang memegang adalah Petani Pak. petani atau orang yang menggarap sawah, menggarap ladang kayak gitu. Misalkan kodamnya itu ahli dalam dunia peternakan, ya maka cocoknya itu dipegang oleh orang-orang yang merawat hewan kayak gitu. Enggak. Nah, kalau kodamnya itu ahli di peternakan lalu dipegang seorang guru ya nggak cocok. Atau dipegang kemudian pedagang juga kurang cocok. Nah, ya bentuknya seperti ini. Ini mustika galekelor. Cuma kalau menurut versi saya sendiri, mustika galekelor itu ada yang dibuat oleh para jin. Jadi ada golongan jin itu yang memproduksi beberapa benda mustika. Jadi bukan buatan manusia. Jadi ada produk jin. Beberapa mustika itu ada yang dibuat oleh produk jin. Jadi bukan produk manusia. Lalu ada juga semisal pohon kelor, lalu tertimbun tanah sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Yang akhirnya dia akan berubah menjadi fosil. Nah, itu pun ada orang yang menamai itu adalah fosil galekelor. Nah, itu terserah orangnya. Cuma kalau menurut saya pribadi, yang namanya mustika, gitu, yang namanya mustika itu kebanyakan adalah hasil produk dari alam jin. Dan itu ada jin sendiri, jin khusus tersendiri yang memproduksi, yang membuat mustika itu. Ya nggak tahu banyak dari mana, terus kemudian caranya seperti apa, Pak. Itu menurut versi saya. Cuma ya terserah lah, orang nanti menilai seperti apa. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, punya tingkat pengetahuan dan keilmuan yang berbeda, dan itu wajar. Pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Oke, mungkin dari sini dulu penjelasan saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oh, ini jenis kodamnya apa Pak? Tadi kan bilang bahwasanya mustika itu berbagai macam kodam ya. Ada yang cocok untuk pertanian. Kalau untuk yang ini cocoknya untuk apa Pak? Kalau di kodam yang ada di mustika galekelor ini, yang saya pegang ini ya, ini kodamnya itu ahli di bidang perang dan di bidang pertanian. Berarti cocok untuk petani Pak ya? Ya, petani oke, atau orang-orang petarung juga oke, satpam, polisi, atau semisal seorang pemimpin, pemimpin desa seperti lurah itu juga cocok. Oh begitu. Ya, karena mengandung kewibawaan juga. Lalu bagaimana Pak cara menggunakan mustika ini? Kalau menggunakannya, ini cukup dioles minyak, terserah lah, minyak misik atau minyak apa, zafaron, terus kemudian difatihai 3 kali atau 7 kali, terus ditiupkan ke bendanya. Nah, setelah itu bendanya itu ditayuh atau kodamnya itu ditayuh. Ditayuh itu ya tidak apa ya, berdialog, diberi ucapan lah, beri ucapan salam pertemanan, salam persahabatan. Kalau kodam itu,
khodam yang ada di situ itu bilang kepada bahwasanya yang memegang ini adalah tuannya, kayak gitu. Iya, iya. Lalu cara merawatnya Pak, mustika ini apakah susah atau bagaimana? Oh, enggak. Itu Enggak, sudah termasuk merawat. ya? Oh, Pokoknya termasuk merawat. cukup diolesi minyak, Iya. Fatihah 1 kali atau 3 kali atau 7 kali sudah. Atau misalkan pakai dirabun, dikum dengan air kelapa atau air degan, dikasih kembang, kemudian dibakari dupa, itu juga malah bagus. Oh, begitu Pak. Ya, Ini kelapanya kelapa hijau apa kelapa? terserah. Pokoknya air kelapa Pak ya. Pokoknya air kelapa. Oh, begitu. Mungkin dari saya gitu aja Pak pertanyaannya. Oke, ya kalau gitu saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang tepat di hati para pemirsa Mustika Galeri Dua Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.